terjual lebih dari 100.000 ekslemper di Indonesia. Selamat datang di channel Bahas Buku yang akan membahas buku apa saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Bahas Buku episode kedua. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan pengantar terkait dengan program ini atau channel ini, channel Bahas Buku. Nah, sekarang pada video yang sekarang ini, episode kedua, di tangan saya sudah terdapat satu buku yang kemarin, waktu episode pertama, saya mengatakan bahwasanya pada video selanjutnya, saya akan membahas sebuah buku yang membahas terkait dengan kebiasaan. Nah, di tangan saya sini ada buku yang berjudul Atomic Habits, karya dari James Clear. Nah, teman-teman biasanya kalau membeli buku, teman-teman pasti akan melihat cover depannya seperti ini. Nah, sama, saya juga kalau akan membeli sebuah buku, yang pertama-tama saya lakukan adalah saya membaca dulu cover depannya. Kemudian biasanya selain judul bukunya, ada beberapa catatan-catatan yang ada di sampul depannya seperti ini. Nah, di buku Atomic Habits ini, selain judulnya Atomic Habits yang berwarna ini warna orange ya, warna kuning gelap gitu. Nah, di bagian atasnya sini tertulis perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Kemudian di bagian bawah tulisan Atomic Habits terdapat juga catatan cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, di paling bawah sini ada nama penulisnya, yaitu James Clear. Nah, kemudian teman-teman kalau perhatikan juga di sini ada lingkaran bulat ya, yang tertulis terjual lebih dari 100.000 ekslemper di Indonesia. Jadi buku ini itu laku banget ya, udah terjual sudah lebih dari 100.000 buku di Indonesia. Teman-teman yang belum punya buku ini, jangan sampai nanti ketinggalan ya sama yang lain. Buku ini tuh menurut aku bagus banget, aku udah baca buku ini. Nah, buku ini kalau teman-teman pengen beli, nanti di deskripsi video aku taruh link di situ ya, link pembelian buku Atomic Habits ini. Jadi kalau teman-teman suka beli buku ini, nanti teman-teman bisa aja klik link itu dan bisa langsung beli buku ini di link itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau aku ya, selain melihat sampul depan dari buku yang buku ingin aku beli, aku juga melihat di bagian belakangnya nih. Nah, di bagian belakang buku Atomic Habits ini terdapat catatan seperti ini nih, banyak catatannya. Nah, biasanya aku baca dulu. Dia kalau aku lagi di toko buku, aku lihat-lihat buku kan. Jadi selain aku lihat halaman depannya, aku baca nih bagian belakangnya. Nah, biasanya bagian belakang itu memuat tentang prolognya atau tentang gambaran umum dari buku tersebut. Nah, sekarang aku bacakan bagian belakang dari buku Atomic Habits ini. Sebuah sistem revolusioner untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari. Nah, kemudian di bawahnya, orang mengira ketika ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal-hal besar. Namun, pakar kebiasaan terkenal kelas dunia, James Clear, yaitu penulis buku ini, menemukan cara lain. Ia tahu bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil. Dari melakukan 2 push up sehari, dan ini dia memberikan contoh. Dari melakukan 2 push up sehari, bangun 5 menit lebih awal, sampai menahan sebentar hasrat untuk menelepon. Maka ia menamakan semua itu Atomic Habits. Nah, Atomic Habits ya, tadi adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat kita lakukan sehari-hari. Nah, kemudian di bagian belakangnya adalah jutaan tulisannya. Dalam buku terobosan ini, Clear pada hakikatnya mengungkapkan bagaimana perubahan-perubahan sangat remeh tersebut dapat mewujud menjadi hasil-hasil yang sangat mengubah hidup. Ia menyingkap beberapa trik sederhana dalam hidup kita. Seni menumpuk kebiasaan yang terlupakan, kekuatan tak terduga aturan 2 menit, atau trik untuk masuk ke zona Goldilocks, serta menggali teori psikologi dan neuroscience termutakhir untuk menerangkan mengapa semua itu penting. Ia menceritakan kisah-kisah inspiratif para peraih medali emas Olimpiade, para CEO terkemuka, dan ilmuwan-ilmuwan istimewa yang telah menggunakan ilmu pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan kecil untuk tetap produktif, termotivasi, dan bahagia. Jadi
di dalam buku ini nanti kalau teman-teman mau beli terus baca, nanti dalam buku ini terdapat kisah-kisah inspiratif tadi dari para peraih medali emas Olimpiade, para CEO terkemuka, dan ilmuwan-ilmuwan istimewa yang telah menggunakan ilmu pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan kecil untuk tetap produktif, termotivasi, dan bahagia. Nah, selanjutnya dituliskan, perubahan-perubahan kecil ini akan mendatangkan pengaruh revolusioner pada karir, hubungan pribadi, dan hidup. Buku yang luar biasa praktis dan bermanfaat. Nah, ini menurut ya, jadi di bagian belakang juga ada komentar ya dari mungkin yang orang-orang para ilmuwan yang telah membaca buku ini. Ini yang pertama adalah Mark Manson, penulis buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Nah, ini dia menulis buku yang luar biasa praktis dan bermanfaat. Nah, komentar dia tentang buku ini adalah dia mengatakan buku ini luar biasa praktis dan bermanfaat. Selanjutnya komentar dari Adam Grant, penulis Originals. Nah, dia mengatakan atau berkomentar, James Clear telah meluangkan waktu bertahun-tahun untuk mengasah seni ini dan mempelajari ilmu pengetahuan tentang kebiasaan. Buku yang menarik serta menuntut partisipasi ini merupakan panduan yang Anda butuhkan untuk membongkar rutinitas buruk dan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, selanjutnya ada juga komentar nih dari Books of the Month, Financial Times. Ini majalah ya, majalah. Di majalah itu menuliskan sebuah komentar tentang buku ini, dituliskan bahwa Atomic Habits adalah manual selangkah demi selangkah untuk mengubah kebiasaan. Dan yang terakhir, dari Ryan Holiday, penulis buku-buku bestseller. Dia berkomentar, buku istimewa yang akan mengubah cara Anda mengisi hari dan menjalani hidup. Nah, teman-teman, jadi tadi itu adalah beberapa catatan yang ada di bagian belakang sampul ini. Sampul buku dari buku Atomic Habits. Oke, jadi kita masuk ke dalam buku ini. Biasanya kalau aku beli buku yang original, aku cium dulu bukunya. Wah, aromanya dahsyat lah. Kalau buku original, kalau buku yang KW sih ya biasa-biasa aja. Beli, ya tinggal baca isinya. Oke, teman-teman. Oke, jadi ini pas kita buka, sini ada tulisan monokrom Atomic Habits. Kemudian halaman selanjutnya ada seperti halaman depan sampul, cuma dia monokrom. Kemudian sini ada catatan ya dari penerbitnya. Ini penerbitnya, oh ya, ini penerbit buku ini adalah penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Kompas Gramedia. Oke, jadi kalau teman-teman mau cari bukunya yang original, teman-teman bisa pergi ke penerbitnya tadi, penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Kompas Gramedia. Nah, kemudian di sini di halaman yang atau di lembar ke 1, 2, ketiga ya, ketiga, di sini ada catatan tentang ini kayak definisi gitu ya, definisi dari Atomic Habits. Namun dipisah nih atomic itu apa, habits itu apa. Nah, di sini tuliskan atomic itu bagian teramat kecil sebuah benda, bagian tunggal yang tak terbagi dari suatu sistem yang lebih besar. Itu pengertian pertama. Yang kedua, sumber energi atau daya yang sangat besar. Itu pengertian atomik yang kedua. Kemudian habit. Habits ini diartikan adalah rutinitas atau praktik yang dilakukan secara teratur. Tanggapan otomatis terhadap situasi tertentu. Oke, baik. Selanjutnya ada halaman daftar isi. Nah, biasanya kalau kita pergi ke toko buku yang cukup besar ya, seperti Gramedia, biasanya buku-buku itu kan masih masih ada segelnya ya, masih diplastikin gitu kan, sehingga kita nggak bisa lihat nih daftar isinya apa aja gitu kan. Tapi kalau biasa kita beli buku di toko-toko buku biasa yang kecil itu biasanya kan bukunya nggak ada plastik ya, nggak ada segelnya, kita bisa buka tuh, bisa buka kita sambil bisa lihat daftar isinya apa aja. Nah, karena buku ini sudah aku miliki ya, sudah cukup lama, jadi sini akan aku perlihatkan, akan aku bacakan juga daftar isi dari buku Atomic Habits ini. Jadi di sini daftar isinya, setelah tadi ada beberapa halaman-halaman awal, kemudian ada pengantar. Nah, pengantar di buku Atomic Habits ini adalah kisah dari penulisnya, James Clear. Jadi James Clear menuliskan kisah dia di dalam buku ini sebelum masuk ke bagian pembahasan tentang Atomic Habits. Nah, kemudian di bagian pertamanya adalah tentang dasar-dasar mengapa perubahan sangat kecil
menghasilkan perbedaan yang besar. Nah, di bagian pertama itu juga terdapat 3 subbagian. Yang pertama adalah dahsyatnya kekuatan Atomic Habits, kemudian yang kedua bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya, dan yang ketiga adalah bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah. Itu bagian pertama. Kemudian yang bagian keduanya, judulnya adalah kaidah pertama menjadikannya terlihat. Nah, pada bagian kedua ini terdapat 4 subbagian. Di antaranya adalah sosok yang terlihat ada yang tak beres pada dirinya. Kemudian yang kedua, cara terbaik untuk memulai kebiasaan baru. Yang ketiga, motivasi dinilai terlalu tinggi. Lingkungan seringkali lebih penting. Dan yang keempat, rahasia pengendalian diri. Lalu bagian ketiganya, judulnya adalah kaidah kedua menjadikannya menarik. Terdapat 3 subbagian, diantaranya adalah bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Yang kedua, peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan. Dan yang ketiga, bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk Anda. Lalu pada bagian keempatnya adalah judulnya kaidah ketiga, menjadikannya mudah. Terdapat 4 subbagian, diantaranya adalah berjalanlah perlahan, tetapi pantang mundur. Subbagian kedua adalah hukum upaya sekecil-kecilnya. Selanjutnya, bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit. Yang keempat, bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk itu mustahil. Nah, kemudian pada bagian kelima, judulnya adalah kaidah keempat, menjadikannya memuaskan. Terdiri dari 3 subbagian, diantaranya adalah aturan tertinggi untuk mengubah perilaku. Yang kedua, bagaimana mempertahankan kebiasaan baik setiap hari. Dan yang ketiga, bagaimana mitra akuntabilitas dapat mengubah segalanya. Kemudian di bagian terakhirnya ya, sini judulnya adalah taktik-taktik tingkat mahir, bagaimana beralih dari sekedar bagus ke benar-benar dahsyat. Terdiri dari 3 subbagian. Yang pertama adalah kebenaran tentang bakat atau ketika gen penting dan kapan menjadi tidak penting. Yang kedua, aturan Goldilocks. Bagaimana tetap termotivasi dalam hidup dan pekerjaan. Dan yang ketiga, pengorbanan dalam menciptakan kebiasaan baik. Nah, kemudian di akhir dari buku ini ada kesimpulan yang bertema atau berjudul rahasia agar hasil berkelanjutan. Kemudian juga di bagian paling belakang ada lampiran-lampirannya. Lampiran ini juga kayak rangkuman-rangkuman gitu ya, atau mungkin seperti apa ya? Mungkin seperti kalau novel tuh ada sinopsisnya gitu kan. Nah, di bagian belakangnya ada lampiran seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian ada ucapan terima kasih, catatan, dan tentang penulis. Tentang James Clear, yang penulis dari buku Atomic Habits ini. Oke, teman-teman, jadi kita masuk ke bagian pengantar dari buku ini, di mana di bagian pengantar ini adalah kisah dari penulis buku ini, James Clear, yang dia menulis tentang kisah dia sejak SMA. Dia SMA, terus dia mengalami beberapa kejadian pada saat itu. Kemudian dia juga pernah sakit, ya sakit. Lalu dia sembuh. Kemudian lagi dia belajar tentang kebiasaan itu seperti apa. Dia mengidentifikasi setiap kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan. Lalu dia menulis tentang bagaimana dan mengapa dia menulis buku ini. Nah, setelah itu dia juga menuliskan bagaimana buku ini akan bermanfaat bagi pembacanya. Nah, kemudian ya itu yang terakhir dari pengantarnya. Oke, teman-teman. Nah, lalu di bagian pertama buku ini yaitu dasar-dasar mengapa perubahan sangat kecil menghasilkan perbedaan besar. Itu bab satunya ya, teman-teman ya. Situ ada judulnya, ada subbabnya, dahsyatnya kekuatan Atomic Habits, itu subbagiannya. Nah, di subbagian dahsyatnya kekuatan Atomic Habits ini juga terdapat beberapa poin-poin penting yang sudah di bold ya sama penulisnya seperti ini. Yang pertama, mengapa perubahan kecil menghasilkan perbedaan besar. Lalu di sini juga di yang halaman selanjutnya, sini terdapat gambar seperti ini ya. Gambar yang di sini ada garis vertikal yang menandakan itu adalah hasil. Kemudian juga ada garis horizontal yang menandakan itu adalah waktu. Kemudian di sini ada kayak anak panah yang landai gitu ya ke atas. Dan ini ada anak panah yang dia landai ke bawah. Yang menandakan yang landai ke atas itu adalah
perubahan atau 1% perbaikan yang dilakukan. Kemudian yang landai ke bawah itu adalah 1% penurunan yang dilakukan. Nah, kemudian keterangan dari gambar ini di bagian bawahnya, pengaruh kebiasaan kecil berakumulasi sejalan waktu. Misalnya, jika bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari, Anda akan mendapatkan hasil yang hampir 37 kali lebih baik sesudah 1 tahun. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu akan berkesinambungan, akan terus-menerus dan akan ada hasilnya secara majemuk, secara akumulatif. Kalau kita melakukan kebiasaan 1% hari ini, kalau kita lakukan itu secara continue, berkelanjutan, maka nanti kita akan rasakan hasilnya setelah mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi kita jangan dulu melakukan perubahan-perubahan yang besar. Kita lakukan dulu perubahan-perubahan yang kecil, nanti kita akan dapatkan hasil yang luar biasa kalau kita lakukan perubahan itu secara kesinambungan, secara berkelanjutan atau secara kontinu. Nah, oke, jadi selanjutnya poin berikutnya yang ada di bagian pertama buku ini adalah di sini ada tabel kebiasaan dapat menjadi bunga majemuk yang baik atau buruk bagi Anda. Nah, untuk mempergampang ya pemahaman kita tentang kebiasaan dapat menjadi bunga majemuk, jadi penulis membuat tabel seperti ini. Nah, sekarang aku bacakan. Tabel yang sebelah kiri ini adalah bunga majemuk yang positif. Yang sebelah kanan itu adalah perbandingannya, bunga majemuk yang negatif. Nah, pada bunga majemuk yang positif, yang pertama, bunga majemuk yang produktif. Menyelesaikan satu tugas tambahan dapat menjadi prestasi kecil pada suatu hari, tapi maknanya bisa sangat besar dalam karir keseluruhan. Pengaruh mengotomatiskan satu pekerjaan lama atau menguasai satu keterampilan baru bisa lebih besar lagi. Makin banyak tugas yang mampu Anda tangani tanpa berpikir, makin bebas otak Anda untuk berfokus pada bidang lain. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi positifnya ya, dari produktivitas. Kemudian kalau melihat dari sisi negatifnya, bunga majemuk yang negatif. Di sini tertulis bunga majemuk yang membuat stres. Frustasi karena kemacetan lalu lintas, beban tanggung jawab menjadi orang tua, kecemasan apakah uang cukup sampai akhir bulan, tegang karena tekanan darah agak naik, dengan sendirinya penyebab-penyebab stres yang umum ini dapat dikelola. Namun kalau terus ada selama bertahun-tahun, stres-stres kecil itu menumpuk menjadi masalah kesehatan yang serius. Nah, sekali lagi ini kaitannya dengan setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan atau dampaknya nanti akan menjadi besar secara akumulatif. Nah, teman-teman. Oke. Nah, jadi itu yang tadi ya, yang di poin selanjutnya yang terkait dengan kebiasaan dapat menjadi bunga majemuk yang baik atau buruk bagi Anda. Kemudian poin selanjutnya di bagian pertama ini adalah seperti apa kemajuan itu sesungguhnya. Nah, di sini dituliskan, bayangkan Anda mempunyai balok es yang diletakkan di meja di depan Anda. Ruangan itu dingin dan Anda dapat melihat uap nafas Anda. Temperatur saat ini minus 3,5 derajat Celcius. Meskipun pelan, ruangan mulai menghangat. Oke? Karena apa? Balok es yang kita letakkan di dalam ruangan itu, karena itu bukan ruangan pendingin ya, bukan ruangan khusus ruangan pendingin, maka lama-kelamaan balok es itu akan mencair. Nah, suhu dalam ruangan itu yang awalnya dingin karena balok es itu besar, lama-kelamaan suhunya juga akan berubah, teman-teman, karena balok esnya juga mencair. Nah, mungkin dari minus 3 derajat turun menjadi minus 2,5 derajat, turun ke minus 2 derajat. Nah, balok es yang tadi yang diletakkan dalam ruangan itu masih ada teman-teman. Walaupun nanti perubahannya dari mungkin balok es yang besar, yang tebal, perubahannya mungkin berangsur perlahan-perlahan dia akan mengecil. Nah, kemudian tapi suhu yang ada di ruangan itu juga akan menurun dikarenakan balok es yang ada tadi juga menurun dimensinya, kekuatan dingin dari balok es tersebut. Kemudian udaranya suhunya turun menjadi minus 1,5 derajat, turun menjadi 1,1 derajat, kemudian turun menjadi 0,5 derajat. Kalau teman-teman lihat, mungkin es baloknya itu masih ada, belum habis. Tapi yang akan terasa adalah suhunya. Walaupun kelihatan balok es itu masih ada dan mungkin dia akan terjadi perubahan
dalam bentuk balok esnya, dari semula dia masih bentuknya besar, utuh, keras, kemudian dia mencair, melebur, karena di situ bukan ruangan khusus pendingin, maka perubahan yang akan dirasakan adalah pertama suhunya akan menurun, balok es juga akan berubah bentuknya menjadi lebih kecil. Nah, kemudian 0 derajat, es mulai meleleh. Kenaikan temperatur setengah derajat ini tampaknya tidak berbeda dari kenaikan temperatur sebelumnya, tapi yang satu ini memicu perubahan besar. Nah, itulah tadi. Jadi mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita menganggap itu hal kecil, tidak begitu terlihat, tapi ternyata di situ terjadi perubahan-perubahan yang mungkin kita tidak sadari. Tapi kalau itu secara kontinu, secara berlanjut, maka nanti hasilnya akan terlihat, teman-teman. Oke, jadi kemudian juga di halaman ke-27 ini ada gambar ya, ada gambar seperti gambar yang sebelumnya tadi, ada grafik, ada yang garis vertikal ini ke atas, ini adalah hasil, kemudian ada garis horizontal itu adalah waktu. Nah, kemudian di sini kalau aku ingin menganalisa ya gambar ini garis vertikal hanya adalah hasil, garis horizontal adalah waktu. Nah, kemudian sini ada garis lurus ini. Garis lurus yang menunjukkan itu adalah yang menurut kita harus terjadi. Nah, mungkin dalam pikiran kita, kita menginginkan sesuatu itu terjadi secara lurus, nggak ada halangan, lurus saja gitu. Nah, kemudian ada garis yang landai ke atas. Nah, garis yang landai ke atas ini, itu adalah yang sesungguhnya terjadi. Ternyata dari apa yang kita ekspektasikan, yang menurut kita harus terjadi itu lurus, ternyata nggak seperti itu. Dia perlahan-lahan dia perlahan-lahan dia melandai, kemudian dia akan naik ke atas. Nah, seperti itu. Dan di antara apa yang kita ekspektasikan, garis lurus tadi, dengan sesuatu yang terjadi, yang realitanya, itu di antara itu adalah lembah kekecewaan. Kenapa lembah kekecewaan? Karena begini, karena sesuatu hal yang kita ekspektasikan dan itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan realisasinya, maka mungkin pasti akan ada kekecewaan. Nah, tapi teman-teman, di balik semua itu hasilnya adalah tetap akan ada perubahan. Walaupun dia tidak langsung, tidak sekaligus, dia melandai. Tapi hasilnya di ujungnya dia akan naik ke atas. Nah, dia akan ada perubahannya. Nah, begitulah. Tapi tadi kalau kita baca dari keterangan yang ada di buku ini terkait dengan gambar ini adalah kita sering berharap kemajuan berlangsung secara linear. Setidaknya kita berharap hasilnya datang dengan cepat. Dalam kenyataan, hasil usaha kita seringkali tertunda. Baru setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian kita menyadari nilai sejati kerja keras yang kita jalani sebelumnya. Situasi ini dapat menghasilkan lembah kekecewaan, tempat orang merasa putus asa setelah bekerja keras berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa mendapatkan sedikit pun hasil. Bagaimanapun, usaha itu tidak sia-sia, hanya ditabung. Mungkin agak lama, kemudian nilai sejati usaha-usaha terdahulu itu tersingkap. Baik teman-teman, nah kemudian kalau kita lihat di halaman selanjutnya ada poin berikutnya yaitu terkait dengan lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Nah, di sini dituliskan ada sebuah kisah ya, sebuah kisah yang mana apa perbedaan antara sistem dan sasaran. Ini perbedaan yang pertama kali saya ketahui dari Scott Adams. Nah, dari Scott Adams, kartunis di balik komik Dilbert. Sasaran bicara tentang hasil yang ingin kita raih, sistem adalah proses yang mengantar ke hasil-hasil itu. Nah, kemudian sini dia memberikan suatu atau ada 3 buah contoh ya. Yang pertama adalah bila Anda seorang pelatih, sasaran Anda mungkin memenangkan kejuaraan. Sistem Anda terdiri atas merekrut pemain, mengatur asisten pelatih, dan menyelenggarakan latihan pelatih. Kemudian yang kedua adalah contohnya bila Anda seorang pengusaha, sasaran Anda mungkin membangun perusahaan bernilai $1 juta. Sistem Anda adalah bagaimana menguji gagasan-gagasan tentang produk, merekrut karyawan, dan menjalankan iklan pemasaran. Dan yang ketiga, bila Anda seorang pemusik, sasaran Anda mungkin memainkan gubahan baru. Sistem Anda adalah seberapa sering Anda berlatih, bagaimana Anda memecahkan serta mengatasi kesulitan, dan metode Anda adalah menerima umpan balik dari instruktur. Jadi teman-teman kalau bisa saya simpulkan adalah sasaran itu adalah hasil ya, hasilnya apa yang akan kita dapatkan.
Nah, sementara sistem itu adalah sebuah proses apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan hasil itu. Nah, kalau kita hanya berfokus kepada sasaran, kepada hasilnya saja, namun kita mengabaikan sistemnya, prosesnya, mungkin agak berat kalau kita akan bisa mendapatkan hasilnya atau sasarannya. Maka yang penting adalah sistemnya yang kita bangun, prosesnya yang kita bangun sebaik mungkin dengan cara-cara yang terbaik, dengan pola-pola yang baik pula. Nah, oke teman-teman. Nah, kemudian ada masalah nih. Nah, kemudian kan sering ada masalah yang timbul. Kenapa orang itu hanya berfokus kepada sasaran atau hasil dan sering mengabaikan sistemnya atau prosesnya. Masalah pertamanya adalah pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Kita berkonsentrasi pada orang-orang yang akhirnya menang, orang-orang yang selamat dan secara keliru mengandaikan bahwa sasaran-sasaran ambisius telah mengantar mereka ke kesuksesan, mengabaikan semua orang yang memiliki tujuan sama tapi tidak berhasil meraih sasaran. Nah, itu masalah yang pertama nih. Masalah yang kedua, meraih sasaran hanya perubahan sesaat. Nah, meraih sasaran hanya mengubah hidup Anda untuk sesaat. Itu kontraintuitif dengan perbaikan. Kita mengira yang perlu diubah adalah hasil, padahal masalah tidak terletak pada hasil. Yang sungguh perlu kita ubah adalah sistem-sistem yang menyebabkan hasil-hasil tersebut. Kemudian masalah yang ketiga adalah sasaran membatasi kebahagiaan Anda. Nah, pengandaian tersirat di balik setiap sasaran adalah sebagai berikut. Begitu aku meraih sasaranku, aku akan bahagia. Masalah dalam mentalitas yang mendahulukan sasaran adalah Anda terus menjauhkan diri dari kebahagiaan sampai Anda beralih ke tonggak sasaran berikutnya. Oke teman, kemudian masalah yang keempat adalah sasaran tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang. Akhirnya pola pikir berorientasi sasaran dapat menciptakan efek yoyo. Banyak atlet lari berlatih keras selama berbulan-bulan, tapi begitu berhasil melintasi garis finish, mereka berhenti berlatih. Karena apa? Karena fokusnya hanya kepada hasil, kepada sasaran. Sedangkan dia tidak membangun sistemnya. Sehingga ketika dia telah berhasil mencapai sasarannya, ya sudah dia menganggap perjuangannya telah selesai. Oke, teman-teman. Kemudian di poin yang terakhir di bagian ini adalah sistem yang disebut atomic habits. Nah, sistem yang disebut atomic habits. Penulis menuliskan di sini, bila Anda merasa sulit mengubah kebiasaan, masalah bukan terletak pada diri Anda. Masalahnya ada pada sistem Anda. Kebiasaan buruk berulang dan terus berulang bukan karena Anda tidak ingin berubah, tapi karena Anda memiliki sistem yang keliru untuk melakukan perubahan. Baik. Kemudian di bagian akhir dari bab pertama ini ada ringkasan babnya. Nah, ringkasannya adalah yang pertama, kebiasaan adalah bunga majemuk dalam proses perbaikan diri. Menjadi 1% lebih baik setiap hari ikut berperan dalam kemajuan besar jangka panjang. Kebiasaan itu seperti pedang dengan dua sisi. Kebiasaan bisa menguntungkan, dapat menjadi teman atau menjadi lawan. Itulah sebabnya kita wajib memahami seluk-beluknya. Perubahan-perubahan kecil seringkali terlihat tidak memberikan perbedaan sampai Anda menembus ambang batas kritis. Hasil paling dahsyat dalam proses bunga majemuk tidak langsung terjadi. Anda perlu bersabar. Atomic habit adalah kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, sama seperti atom ikut membangun molekul. Atomic habits adalah unsur pembangun hasil-hasil yang menakjubkan. Jika menginginkan hasil yang lebih baik, jangan memusingkan sasaran dulu. Sebagai gantinya, berfokuslah pada sistem Anda. Anda tidak mencapai level sasaran, Anda jatuh di level sistem. Oke teman-teman, jadi tadi adalah bagian pertama dari buku Atomic Habits. Bagian pertama yang berjudul dasar-dasar mengapa perubahan sangat kecil menghasilkan perbedaan besar. Baik, jadi untuk bagian keduanya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan komen. Kalau teman-teman mungkin ada masukan atau ada kritikan atau ada saran terkait dengan buku ini atau apa yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman diklik ya bel untuk tanda notifikasi agar nanti teman-teman bisa
mendapatkan notifikasi pada video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya.